mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang jawab amin, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang jawab amin, mudah-mudahan bisa kebeli tanah, bisa kebeli rumah, bisa kebeli sawah, bisa berangkat haji ke Makkatul Mukarramah, bisa tawaf di hadapan Ka'bah, bisa sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang jawab amin, mudah-mudahan yang punya utang, utangnya lunas. Tambah kencang ya. Ciri-ciri berarti yang aminnya kencang gede. Gede apanya? Yang aminnya kencang berarti gede suaranya. Kalau nggak diberikan tahu ya sudah tahu lah, pajak-pajak kreditan semuanya. Ayo silakan Pak masuk Pak. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi fi jami'il awqat wa nahana 'an ittiba'i syahawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kama qala aidan fi hadisil ukhra, man jalasa indal alimi sa'atain au akala ma'ahu luqmatain au sami'a minhu kalimatain au masa ma'ahu khatwatain a'tahu Allahu ta'ala jannatain kullu jannatin mislu dunya marratain. Yang ceramah insyaallah keluaran pondok pesan, yang ceramah keluaran pondok pesan, yang tampangnya gagah dan ker, tampangnya gagah dan ker, insya Allah punya pelet yang pat, insya Allah punya pelet yang pat. Khawatir yang masih jomblo-jomblo pengen punya pasangan, masyarakat karisma, apa karisma? Karisma gelam asri. Tapi ada undangannya juga ya. Karisma semua. Karisma KB. Oh, enten undangan nih. Saya mudi-mudi dari mana-mana Pak.
Dari Winong. Dari Winong. Lamun Winong bahasa apa? Bahasa Jawa. Berarti ngerti bahasa Inggris ya. Lamun saya ngomong bahasa Inggris khawatir bapak dan ibu nggak ngerti. Apalagi saya nyaman. Kalau kuncinya nggak tahu dan kuncinya ada di rumah, kunci Inggris. Jadi khawatir masyarakat Winong, kemudian masyarakat perumahan Karisma Gelam Asri, kemudian dari mana lagi? Perumahan Oasis Kalanganyar, banyak ya undangannya ya. Alhamdulillah. Babakan bahasanya Jawa, bahasa Jawa. Sigitung nih kali Pak. Khawatir yang masih jomblo, pengen yang paten datang ke rumah, tak ke beda rumah. Rumah saya itu aslinya dari Kamboja, Kampung Bojo Negara. Tetangga biasanya dijuluki Ki Nyamuk. Yang ceramah Ki Nyamuk berarti sing hadir lembetuk ataupun yang hadir laron ya. Jadi sekarang tinggal saya itu di Kebaharan Dukuh, Kelurahan Lopang, Serang, Banten. Rumah saya itu di depan jalan. Ciri-cirinya itu di depan rumah itu ada pagar besi. Rumah saya tingkat 3. Di depannya ada anjingnya. Berarti rumah Cina itu. Yang masih jomblo, bukan anyar segala macam, winong segala macam, sing masih jomblo datang ke rumah. Syaratnya bawa ayam hitam dan ketan putih. Nanti saya ajarin dan jawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismune kisun segala mulung serumpak kaya babarengan sepak macam galak kali mangsud. Mesem kisun kaya kilat papat kelingil pancar wetan lor idul etan pulang. Kibutamuna pangbutakeun matanah margonah ka awak kain. Fung kalung fung pes palempes lempes kan margonah awakna ka awak kain. Teke welas teke asih asup ning alas barang metu sikili 3 sesisih. Digegel macan. Para bapak dan para ibu hadratul kiram, takliman wa takriman yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Bede sepuh kesepuhan masyarakat Karisma Gelam Asri. Kemudian masyarakat bede sepuhnya yang dari Winong, semuanya lah kesepuhan bede sepuh yang hadir di tempat yang mulia ini, para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, wabil khusus kepada Ketua DKM Musola Nurul Ikhlas yang terhormat Syekh Kiram Al Ustaz Nawawi, yang mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal, amin ya robbal. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, wabil khusus aparatur pemerintah dari tingkat RW, kemudian RT, yang mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, wabil khusus kepada para panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang berjibaku baik tenaga, pikiran, dan biayanya, sehingga terlaksananya kegiatan acara pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan ketua panitia beserta jajarannya semua jeripayahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin para bapak dan para ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan. Ini ceramahnya berdiri apa duduk ini Pak? Berdiri apa duduk? Bebas. Ya, bebas bae ya. Berdiri duduk, berdiri duduk. Coba panitia geser ini ke. Jelas ke kanan nih. Ini beda juga dong. Nah. Jin lagi bagi aku manennya. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ibu-ibu gak kelihatan Bu ya? Gak kelihatan Bu ya? Warga lega ini. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari besar Islam, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan perkumpulan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap langkah bapak dan ibu yang hadir di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Alhamdulillah kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian memperingati apa kita mainkan. Coba dibaca dulu. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Tanda kutip, semangat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah kita wujudkan generasi milenial taat ibadah. Mantap amat ya. Generasi milenial. Udah pada tua-tua tahu. Kemudian Mushola Nurul Ikhlas 25 Februari 2023 M garis miring 1444 Hijriah DKM Mushola Nurul Ikhlas Karisma Gelang Asri RT 02 garis miring 011 Kel Gelang Kets titik Cipocok Jaya Kota Serang. Ustadz Abdul Salam dalam kurung dinyamuk tutup kurung ceramah. Ini bukti bahwa masyarakat Karisma Gelang Asri ataupun masyarakat para undangan sing rawuh ning tempat sing mulia puniki ini menunjukkan adalah cinta ning silaturahmi. Betul? Cinta ning silaturahmi, cinta kepada pengajian. Ini buktinya kita pada malam kesempatan yang berbahagia ini kumpul di tempat yang sama, kemudian silaturahmi bertatap muka antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Bapak-bapak kumpul, yang tua-tua kumpul, yang muda-muda kumpul, anak-anak pun juga kumpul di tempat yang mulia ini. Ini menunjukkan bahwa kita cinta ning pengajian. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini salah satu bukti
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, betul? Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kalau bukan lantaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit rasanya kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan lantaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gak bakalan ibu mau kumpul di tempat ini, betul? Kalau bukan lantaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mungkin bapak-bapak mau kumpul di tempat yang mulia ini, betul? Kalau bukan lantaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit rasanya kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangankan kita bapak dan ibu, sekelas Nabi saja. Contoh, ada Nabi yang namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nuhnya sebagai Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabian, tetapi bagaimana dengan istri dan anaknya? Betul. Nuhnya sebagai Nabi diutus menyampaikan risalah kenabian, tapi anaknya, istrinya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya, istrinya tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam, Ibrahimnya sebagai Nabi menyampaikan risalah kenabian diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya tukang penyembah berhala. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim adalah tukang pembuat berhala karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ini istri Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, ya kan? Saudara Nabi bukan, ayah Nabi bukan, anak Nabi bukan, tapi mau kumpul-kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari besar Islam, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Allah menunjukkan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal, amin ya robbal. Di samping itu, ini membuktikan bahwa yang kumpul di tempat yang mulia ini cinta terhadap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada majelis taklim, cinta ning pengajian, demen ning pengajian. Bukti ini kita kumpul di tempat yang mulia ini. Kalau berbicara mengenai masalah cinta bapak dan ibu, Masya Allah, jangankan harta, nyawa sekalipun akan dikorbankan demi cinta. Betul? Betul? Kalau ngomong-ngomong masalah cinta, jangankan kita kumpul duduk 1 jam, jangankan sampai jam 10, jangankan sampai jam 11, jangankan sampai jam 12, jangankan sampai jam 1, bahkan sampai jam 2 malam pun, kalau berbicara mengenai masalah cinta, siap dan sanggup untuk duduk dalam rangka pengajian. Betul? Kenapa? Karena cinta. Sanggup sampai jam 2, sanggup sampai jam 2. Mau dari Ustadz doang ya. Masya Allah. Amin ya robbal. Lamun ngomong-ngomong masalah cinta, ngomong-ngomong masalah demen, Masya Allah. Contoh ada orang yang suka atau cinta mancing, demen mancing lah. Ada sedemen mancing? Ada. Ada buri wong itu, bupeti segalung. Ada orang yang demen mancing. Begitu demen mancing, mancing itu kadang-kadang modalnya gede, betul? 500.000 rupiah dikeluarkan untuk nyewa perahu, beli umpan dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya 500.000 rupiah, 600.000 rupiah, bahkan sampai 1
1 juta dikeluarkan untuk biaya mancing. Tapi karena cinta mancing, demen mancing, jangankan 500, jangankan 600, jangankan 1 juta, sekalipun 2 juta siap dikeluarkan karena cinta demen mancing. Berangkat mancing. Begitu berangkat mancing, jam 7 pagi sudah start. Selesai jam 6 sore. Orang oleh iwak pisan, oleh iwak cilik pisan. Dari jam 6 pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu nggak dapat ikan 1 doang kecil pisan. Pulang ke rumah kata istrinya, gimana mancingnya hasil? Nggak hasil nek, cuma dapat ikan 1 kecil pisan. Tetapi karena cinta mancing, demen mancing, apa ngomongnya? Biarlah sekarang hari lagi tidak mujur, lagi tidak beruntung, tapi besok siapa tahu saya dapat ikan banyak, berangkat lagi besok. Betul? Padahal sudah keluar 500.000 rupiah, 600.000 rupiah, 1 juta rupiah, tidak membuahkan hasil, tapi tidak kapok, besok berangkat lagi mancing. Kenapa? Karena cinta mancing, karena demen mancing, nggak bakal kapok. Ada lagi contohnya. Nane wong sing demen ayam. Ada yang suka ayam jago? Ada yang suka ayam jago? Ada. Ini pocok wong itu. Gue peci sekali ke waras. Ane sing demen ayam jago, cinta ayam jago. Jam 6 pagi dianya belum mandi, cuci muka belum, apalagi mandi, cuman pakai kaos dalam, pakai sarung, nggak pakai celana. Itu nongkrong di depan pintu sudah mandiin ayamnya. Ayamnya ngantem diadusi, dheweke madurung adus. Karena demen ning ayam, cinta ning ayam, nongkrong, nggak pakai celana, cuma pakai sarung doang, nggak pakai baju, pakai kaos oblong doang, mandiin ayam, dheweke madurung adus. Datang anaknya yang kecil, Pak, ayamnya bagus Pak ya. Ya bagus lah, ayam jago. Pak, kok ayamnya ada telurnya ya? Telur apa? Ini mah ayam laki-laki, ayam jago mah gak bertelur, yang bertelur mah ayam perempuan. Ini mah jago. Wih, orang telurnya ada 2 aja Pak. Kata anak yang kecil tuh, Pak, kok kepalanya botak ayamnya ya? Lah ya botak bekas diadu. Lah datang istrinya dari pasar. Belum, tuh latu-latunya kelihatan tuh. Itu gara-gara cinta, gara-gara demen. Jadi apapun akan dikorbankan, termasuk pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Insya Allah semuanya pun dikorbankan dalam rangka pengajian memperingati hari besar Islam, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai masalah Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu apa? Ibu, Isra apa Bu Isra? Apa? Isra itu aci singkong ditaruh gula dalamnya. Wisra pun masjid. Merubah kepanganan. Berbicara mengenai masalah Isra dan Mi'raj. Setiap kehidupan umat manusia itu pasti ada sebab dan musabab. Contoh, bapak dan ibu keluar rumah. Begitu bapak dan ibu keluar rumah, di jalan raya ada insiden kecelakaan, ada tabrakan antara motor dan mobil. Ketika ada yang tabrakan antara motor dan mobil, ibu bertanya, bapak bertanya, apa sih penyebab
daripada terjadinya tabrakan antara motor dan mobil? Jawabannya macam-macam. Oh, mungkin yang bawa mobil itu lagi ngantuk. Oh, mungkin yang bawa motor itu karena masih muda ugal-ugalan. Oh, mungkin yang bawa motor itu lagi mabok sehingga terjadi kecelakaan tabrakan antara motor dan mobil. Apa penyebab dari tabrakan? Penyebabnya karena sopirnya ngantuk, karena yang bawa motor ugal-ugalan ataupun mabok. Itu penyebab tabrakan. Betul. Begitupun dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mulai daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu jarak tempuhnya 1.500 kilometer. Dari Masjidil Aqsa kemudian naik lagi ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa, masuk ke dalam Arsy. Apa penyebab daripada terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Penyebabnya ada dua, Bu. Penyebab yang pertama setara penyebab zahiriyah, dan yang kedua penyebab batiniyah. Penyebab zahiriyah kita kenal bahwa pada tahun itu dikatakan sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengalami berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad lagi sedih, Nabi Muhammad lagi galau, kata orang sekarang. Makanya disebut dengan Amul Huzni. Kenapa Nabi Muhammad sangat-sangat sedih pada waktu itu? Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Abu Thalib yang mengurus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib yang berjasa besar dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Thalib yang membuat orang kafir Quraisy berpikir panjang ketika hendak mencelakai dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Thalib pernah menyatakan, hai orang-orang kafir Quraisy, barang siapa yang berani menyentuh Nabi Muhammad, siapa saja yang menyentuh menyakiti keponakan Muhammad, maka harus berurusan dengan saya selaku pamannya. Hai orang-orang kafir Quraisy, siapa yang berani menyentuh Nabi Muhammad, maka langkai dulu mayat saya. Kalaupun Abu Thalib tidak sempat memeluk agama Islam, tapi Abu Thalib berjasa besar dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong-wong kafir Quraisy ora wani ketika hendak mencelakai Rasulullah karena masih ada pamannya, yakni Abu Thalib. Wafat meninggalkan Nabi Muhammad untuk selama-lamanya. Disitulah Nabi Muhammad berkabung, disitulah Nabi Muhammad sedih yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian disusul dengan wafatnya istri tercinta Sayyidatina Khadijah. Baru saja 3 hari ditinggalkan wafat oleh pamannya. Kuburan Abu Thalib pun tanahnya masih basah, pelepah kurmanya pun masih basah. Disusul dengan wafatnya istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang perempuan yang pertama kali memeluk agama Islam, yang membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan harta bendanya habis untuk perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul membutuhkan senjata untuk perang, diberikan oleh Siti Khadijah.
ketika Rasul membutuhkan kendaraan untuk perang diserahkan oleh Siti Khadijah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan baju besi perang diserahkan oleh Siti Khadijah. Habis semuanya harta benda Siti Khadijah untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah meninggalkan Nabi Muhammad untuk selama-lamanya. Sedih apa sedih Bu? Sedih apa? Sedih ditinggal wafat oleh istri tercinta. Lamun baku ditinggal wafat orang ini sedih orang Pak? Berak kawin maning. Masya Allah sedih. Nah baru setelah wafat Abu Thalib, setelah wafat Siti Khadijah, serangan gempuran orang kafir Quraisy makin bertubi-tubi yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir Quraisy mengatakan, tenang, Abu Thalib yang mendukung Muhammad sudah tidak ada. Siti Khadijah yang mendukung harta benda mengenai masalah perjuangan Rasul pun tidak ada. Ayo kita serang Muhammad, caci maki Muhammad, fitnah Muhammad, kita bunuh Muhammad. Itulah orang-orang kafir Quraisy. Sampai tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad diembargo di kota Mekah atau dibekot di kota Mekah. Sampai sepatu kulit Rasulullah dimasak untuk dimakan. Baru di situ Nabi Muhammad mencoba membuka jalur dakwah baru. Pergilah beliau ke negeri Taif dengan harapan negeri Taif yang hijau ranau. Kalau sekarang negeri Taif itu kalau ditempuh dengan perjalanan dari kota Mekah menuju kota Taif dengan mengendarai mobil bis itu sekitar 1 jam. Dari Serang ke Bogor lah itu perjalanannya. Negeri Taif yang hijau ranam, yang tanahnya subur pada waktu itu, Nabi Muhammad membuka jalur dakwah baru dari kota Mekah menuju ke kota Taif dengan harapan orang-orang Taif mau menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Masya Allah Bapak dan Ibu, sesampainya Rasulullah sampai di gerbang Taif, bukannya disambut oleh orang-orang Taif. Yang kecil sudah menunggu Rasulullah, yang dewasa sudah menunggu Rasulullah, yang tua sudah menunggu Rasulullah, yang muda sudah menunggu Rasulullah, yang perempuan sudah menunggu Rasulullah, yang laki-laki sudah menunggu Rasulullah. Rasul dilempari batu sampai bersimbah darah, Rasul dilempari dengan kotoran onta, Rasul dicaci maki, Rasul dihina. Tercatat dalam sejarah gigi geraham baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pecah ketika hendak memasuki ke negeri Taif. Sedih apa sedih Pak? Sangat-sangat sedih yang luar biasa. Dicaci maki, dilempari batu sampai bersimbah darah. Pada situasi dan kondisi yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kesedihan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalannya bukan di Bogor, jalan-jalannya bukan di Anyar, jalan-jalannya bukan di Bandung, tapi jalan-jalannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama sampai langit ketujuh, menembus angkasa, memecah atmosfer, membelah planet-planet yang ada di angkasa. Perjalanan Rasulullah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, makanya Isra dan Mi'raj dikatakan sebagai tasliyah, penghibur duka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyebab terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua itu secara batiniah. Tercatat dalam kitab Durratun Nasihin pada halaman 117 yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan Ahmad Asyakiri Al-Haubawi, menyatakan
Wa amma sababul mi'raji fa huwa annal ardu iftaqarrat 'ala sama. Adapun terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi karena adanya pertentangan, terjadi karena adanya perdebatan antara langit dan bumi. Langit dan bumi pesombong-sombong, langit dan bumi pengangkuh-angkuh, langit dan bumi saling membesarkan dirinya masing-masing. Apakah langit bisa ngomong? Apakah langit bisa bumi? Apakah bumi bisa ngomong? Konteksnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit bisa ngomong, bumi bisa ngomong, bahkan batu yang kita anggap itu diam saja, benda mati, mereka bertasbih memuja Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong Jawa ini mah langit karo bumi rusuh Pak. Langit karo bumi gulek. Jere langit ngomongkan, jere bumi ngomongkan, hei langit, ana khairum minki. Li'anna Allah Ta'ala zayyinani bil biladi wal bihari wal adhari wal jibali wa ghairiha. Hai langit, kata bumi, saya lebih hebat daripada Anda, saya lebih kuat daripada Anda, saya lebih mulia daripada Anda, karena di pundak saya terdapat beraneka ragam kehidupan. Gunung-gunung yang menjulang tinggi ada di pundak saya, lautan yang terhampar begitu luas, di dalamnya terdapat beraneka ragam kehidupan. Itu semua ada di pundak saya. Pohon-pohon yang luar biasa, hutan-hutan yang luar biasa, itu semua ada di pundak saya. Sungai-sungai yang mengalir dengan indah, itu semua ada di pundak saya. Makanya saya lebih hebat dari Anda, wahai langit, kata bumi. Langit nggak terima, nggak bisa bumi. Ana khairum minki, saya lebih hebat daripada Anda, wahai bumi. Kalaupun di dalam dada kamu, kalaupun di dalam pundak kamu terdapat beraneka ragam kehidupan, ada makhluk hidup, ada lautan, dalam lautan terdapat berbagai macam kehidupan, ada gunung, dalam gunung terdapat berbagai macam kehidupan, tapi semua itu kehidupannya tidak akan berarti kalau seandainya tidak disinari dengan matahari. Kehidupan tidak akan berarti kalau seandainya tidak disinari dengan bulan. Bulan ada di pundak saya, kata langit. Matahari ada di pundak saya, kata langit. Kemudian planet-planet, bintang-bintang ada di pundak saya. Makanya saya lebih hebat daripada Anda, wahai bumi, kata langit. Gak terima bumi, gak bisa. Pokoknya maki itu yang paling gagah, saya yang paling mulia, saya yang paling hebat. Kenapa saya yang paling hebat? Lihat di kota Mekah ada bangunan Ka'bah, Ka'bah tempat tawaf, Ka'bah tempat haji. Seluruh umat Islam, penduduk umat Islam kumpul jadi satu bertawaf di hadapan Ka'bah. Ka'bah itu tempat yang mulia, tempat yang mulia itu ada di pundak saya. Bumi. Langit nggak terima. Kata langit, bumi, kalaupun di pundak kamu ada kota Makkah, ada bangunan Ka'bah di sana, tapi di pundak saya itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat tawaf dan hajinya para malaikat, semua berkumpul di sana di Baitul Ma'mur. Itu ada di pundak saya. Kata langit, intinya apa penjobol-jobol, ribut, gulek langit karo bumi. Baru kata bumi ngomong, hei langit, ana khairum minki, saya lebih hebat dari Anda, karena di pundak saya ini setiap hari diinjak-injak oleh makhluk yang paling mulia, Nabi terakhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru disitulah langit sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, naikkan Muhammad di pundakku agar saya diinjak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dikabulkan doa langit, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang namanya terjadinya Isra dan Mi'raj. Itu
itu sebab musabab peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu diajarkan kepada generasi kita, Pak. Tadi kata Bumi ngomong bahwa saya setiap hari diinjak-injak oleh Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu diajarkan kepada generasi-generasi kita, apalagi generasi milenial. Sekarang kita masih meyakini, masih percaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi terakhir zaman. Tapi wallahu a'lam, bagaimana dengan generasi-generasi kita, bagaimana dengan anak-anak kita nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana dengan anak-anak cucu kita. Kita tidak tahu bagaimana dengan generasi-generasi kita. Betul? Betul? Karena Masya Allah zaman sekarang itu masih banyak orang pinter tapi kebelingan. Masih wakeh wong sing ngaku-ngaku jadi nabi. Masih banyak orang-orang yang ngaku jadi nabi. Na'udzubillah. Ini kota Serang bae wis wakeh, ini kota Serang wis pirang-pirang. Dulu di daerah sana ada ustadz ngaku jadi nabi, namanya Ustadz Unden. Dikejar sama polisi, kabur lari ke Lampung, ya kan? Apalagi kemarin masih viral-viralnya tuh, yang di Visenda kemarin itu kan ada yang ngaku jadi titisan Nabi Khidir. Kemarin juga daerah sini, daerah bapak saya dulu, ya kan, kerajaan Bogor, ya kan? Mas kerajaan kan? Masya Allah, hilang wis. Alhamdulillah. Itu Ahmad Musaddiq ngaku-ngaku jadi nabi. Ada yang lebih parah, ada yang ngaku malaikat Jibril. Lia Eden, ya kan? Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Tapi saya itu luar biasa, salut sama kepolisian Indonesia. Sepanjang sejarah peradaban manusia, ning kota Mekah ta, ning Mesir ta, ning Yordan ta, tidak ada yang berani nangkep malaikat Jibril, cuma polisi Indonesia doang. Saya baca di koran pagi, rumah malaikat Jibril dikepung, luar biasa. Malaikat Jibril diadili, luar biasa, sampai ditahan. Di daerah Losa itu Kang Basuk awalnya Tukimin ngaku-ngaku jadi nabi. Namanya saja nggak serem-serem amat, Tukimin ngaku-ngaku jadi nabi. Itu Kang Basuk bisa. Ya kalau Nabi Muhammad kan enak kalau selawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Nabi itu Tukimin. Sallallahu ala Tukimin. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di daerah ini, daerah apa namanya, karisma Gelamas ini masih membudidayakan peninggalan ulama-ulama salaf terlebih dahulu. Alhamdulillah. Contohnya tadi saya dengarkan ada marhabana, amin ya robbal alamin. Itu adalah budaya, itu budaya sebenarnya, bukan agama ya. Tapi ada saja ya kadang-kadang nggak boleh, musyrik segala macam. Ya kalau dipikir-pikir mah masa ya sih ngeriung musyrik? Masuk akal nggak Pak? Kalau ngeriung musyrik itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Bahkan dalam istilah ngeriung itu Bapak dan Ibu, itu diajarkan secara tidak langsung kita mengamalkan dan cinta terhadap NKRI dalam riungan. Kenapa mengamalkan NKRI, cinta RI itu bisa mengamalkan Pancasila dari sila yang pertama sampai di sila yang kelima, itu semua ada di dalam ngeriung. Ya kan? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, meyakini dan mempercayai bahwa ada satu Tuhan. Dalam ngeriung sing diwaca apa?
Yang dibahas apa Pak Ngeriung? La ilaha il, tidak ada Tuhan selain, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, Allahu somad, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti dalam Ngeriung adalah sudah mengamalkan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Betul. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wong Ngeriung beradab, orang Ngeriung beradab ke orang Ngeriung beradab. Kalau nggak diaturin nggak bakal datang, ya kan? Orang diatur mau bakal takut. Begitu datang salaman, assalamualaikum, salaman, ya kan? Beradab enggak? Beradab. Berarti orang Ngeriung mengamalkan Pancasila, sila kedua, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Wong Ngeriung bersatu apa enggak? Bersatu apa enggak? Bersatu, silaturahmi, kumpul, segala macam, itu namanya bersatu. Kata ustaznya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bareng-bareng enggak? Bareng-bareng berarti menunjukkan persatuan. Berarti orang Ngeriung menunjukkan dan mengamalkan Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Biasa nih kalau di masyarakat mau riuan itu terjadi dulu apa namanya? Musyawarah. Rajabane kapan? Riungannya kapan? Kapan bupati? Iya kan? Berarti kan musyawarah rembukan bagaimana supaya terjadi terlaksana kegiatan Ngeriung. Berarti wong Ngeriung mengamalkan Pancasila, sila keempat. Kemudian 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wong Ngeriung pun sangat-sangat adil, bisa memilah dan memilih. Sekabeh sing hadir pasti dibagi berkah. Adil apa bukan? Adil kan? Yang kecil dikasih berkat, yang gede kasih berkat, yang tua kasih berkat, yang muda kasih berkat. Pokoknya yang hadir Ngeriung semua dapat berkat. Kalau berkatnya habis umpamanya, bahkan sampai dibungkusi beras, dikasih uang, dikasih sarimi supaya adil merata. Betul? Betul? Adil. Dan yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan berarti sing adil pun contohnya kita punya anak SD 1, anak SMA 1, yang SD kasih jajan 10.000, yang SMA kasih jajan 10.000, itu namanya tidak adil. Kenapa? Karena SMA kebutuhannya lebih banyak. Di Ngeriung nggak sama saja. Bisa dibedakan mana kiai, mana ustaz, mana orang biasa, ya kan? Adil. Jangan wis cukup berangkat baik beres, berangkat ke siji, tapi kiai marul, diselawat, ya kan? Adil apa bukan? Adil, sangat-sangat adil. Berarti wong sing Ngeriung mengamalkan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat-sangat adil. Makanya mari kita Ngeriung. Terus Ngeriung aja di kendor, terus baik, ya. Itu terus baik sekarang Ngeriung mah. Kemudian sehat mana sekarang Ngeriung Pak? Kumpul-kumpul kita sehat Pak. Iya kan? Jadi menghilangkan penyakit stres segala macam. Di rumah sama ibu bapak lagi ibu. Di rumah ketemu maning piring belok, ketemu maning cucian kotor, iya kan? Kalau kumpul-kumpul sama bareng-bareng sama ibu-ibu yang lainnya, bisa sharing, bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, itu adalah sama saja itu sebagai obat. Contohnya kayak elokan ada sih elokan apa kan Bu? Terapi gratis tuh ya, ada kan? Bisa sekarang itu ada terapi gratis. Yang membuat sehat bukan terapinya, yang membuat sehat bukan alatnya. Yang membuat sehat itu ibu-ibu seusianya, bapak-bapak seusianya, kumpul jadi satu, ya kan? Diberikan pengarahan, ngobrol, kadang-kadang ada senang segala
segala macam, gembira, senang, itu sebenarnya yang menyebabkan kesehatan. Betul? Ya nggak mungkin lah usia umpamanya 70 tahun pakai senang segala macam ngomongnya pengen sehat, nggak mungkin. Bunyai mau kemana Bunyai? Mau senang Pak Ustaz? Usia 70 tahun. Senang di mana? Di lapangan. Supaya apa Bunyai? Supaya ototnya kenceng. Lah bengek tetap. Orang usia 70 tahun ototnya kenceng, nggak mungkin. Jadi kumpul-kumpul bareng-bareng, sharing-sharing, itulah yang membuat sehat. Di majelis taklim segala macam itu. Jadi ada mang jasmaninya harus sehat, mang rohaninya juga harus sehat. Jadi kedua-duanya harus sehat. Jadi itu yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun harus mengajarkan kepada generasi kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Kata wong santri mah al-wawu wawu atofa yahsya fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri istinbat yahsya atas sekot amr. Kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah merupakan kewajiban, wajib hukumnya kepada kita semua agar takut kepada generasi kita, anak-anak cucu kita kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu dididik. Pak Ustaz, saya mah nggak bisa ngaji. Taruh di Ustaz, nggak jadi masalah, ya kan? Masih jadi masyarakat aku Ustaz dan kiai yang mau ngaji, ditaruh di situ, dididik supaya bisa ngaji. Itu yang perlu diajarkan. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Itu zamannya sudah zaman berbeda, Pak. Betul. Sekarang ini, Masya Allah, ini penyakitnya nih. Penyakit ini. Apa namanya ini? Setan gepeng. Setan gepeng penyakit. Laku-laku biar mempan maksudnya. Saya pikir-pikir alhamdulillah ada laku-laku. Mudah-mudahan laku-laku bisa mengalahkan setan gepeng anak-anak kita. Tetap baik kan? Ganti. Anak usia 2 tahun sudah bisa buka YouTube. Anak usia 1 tahun setengah nonton YouTube, diambil handphonenya, kadang-kadang nangis. Betul. Terus mau ngalamin deh, ya kan? Anak-anak kita sendiri, Masya Allah, perlu diperhatikan dan perlu dijaga. Apalagi generasi sekarang, Masya Allah, cara pergaulannya saja sudah berbeda. Betul Pak ya? Wong pengen maki, wong bilang segala macam ki, ya kan mungkin. Kalaupun dulu itu anak laki-laki usianya 20 tahun, yang perempuan itu adalah usia 15 tahun. Kadang-kadang mohon maaf, yang laki-laki wong lanangi kadang-kadang mau seladeng, nggak pakai celana. Orang dulu mah pakai sarung doang diselempangin di sini kan? Main rok-rokan taranya bukan? Si lumpet ruang peternakan. Rok-rokan tak? Iya kan? Yumput berduaan di tempat yang gelap-gelap, tapi mereka tidak terjadi apa-apa. Betul? Kenapa? Mereka tidak punya dalil, mereka tidak punya hadis, bahkan Al-Quran saja tidak bisa, tapi mereka masih memegang teguh ucapan orang tuanya, jangan pamali, ya kan? Haji pamali, jangan pamali. Hadis tidak punya, dalil tidak punya, Quran kadang-kadang tidak bisa, tapi masih konsisten dengan pamali. Makanya kalaupun laki-laki usia 20 tahun kadang-kadang mohon maaf nggak pakai celana, pakai sarung doang, nyumput di tempat gelap-gelap sama perempuan, itu tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Betul? Coba langsung saya ini. Coba kalau sekarang perangkat, ya kan? Perangkat di kolektor. Alhamdulillah. Ya kan, kalau sekarang orang cara pacarannya saja berbeda. Dulu kalau pacaran itu di zaman 70-an itu pacaran ketok jendela, ya kan? Terus kayak film petung segala macam kan? Film petung, film balik prima segala macam kan?
yang perempuannya di kamar, diketok jendelanya, tok 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 tok, dibuka jendela, ngobrol. Perempuannya dalam kamar, laki-lakinya di luar ngobrol. Jadi, ya kan? Di zaman 80-an diganti dengan surat-suratan. Pakai surat. Saya masih ingat suratnya, kertasnya warna pink. Kemudian si kertasnya itu ada gambar burung 2. Biasanya kalau mau bikin surat itu disemprot pakai minyak wangi. Serot biar wangi. Ditulis, teruntuk kekasihku di Villa Pendahingan. Salam Mandarin dalam huruf manis dan rindu. I love you my darling. Punya sepatu satu dicolong maling. Ya kan? Tak tergugah ketika diriku melihat dirimu, Neng. Apalagi engkau sedang duduk sendirian menepuk nyamuk-nyamuk sampai modar. Akhirnya aku bertanya kepadamu yang sebenarnya, I belong to you, you belong to me, I and you pak belong. Dari yang mencintaimu, Leman. Ya kan? Zaman dulu pacarannya surat-suratan. Coba kalau sekarang, Masya Allah, pacaran anak sekarang minggu pertama dipegang tangannya, betul. Minggu kedua dipegang pundaknya, betul. Minggu ketiga diajak jalan-jalan, betul. Minggu keempat dibawa di rumah, betul. Minggu kelima dibawa di kamar. Minggu keenam dipacul. Minggu keenam hamil. Minggu ketujuh ditinggalkan. Kasihan apa enggak? Wis mah meteng, wis mah hamil, wetenge ane bocah sempu kebon jahe, wetenge cemplu ane bocah. Ditinggal kena bila berarti laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Yang kasihan siapa? Yang kasihan siapa? Perempuannya. Bila kasihan karena sudah hamil, ngidam ditinggalkan. Akhirnya aku kelamun bila untuk mendelekan yang kursi sembari minum larutan. Minum larutan itu haus. Apa nih? Dodok ini kursi jok ngelambung sembari ngelus-ngelus utang kan. Ada ditinggal korpasan, ada orang tanggung jawab. Sambil ngelamun, aduh Gusti. Aduh Gusti, batin terasa pedih, sedih sekali. Siang dan malam ku kesepian, tinggal kenangan yang menyakitkan, merana aku merana karena cinta durjana. Oh ibu bapak abdi tulungan, batin pedih hati nalangsa. Bila harame para bola parawan bobol tihulah. Bila itu makanya harus hati-hati. Orang tuanya harus hati-hati. Kalau punya anak suka pacaran, wis mendingan langsung cepet-cepet dinikahkan. Khawatir pergaulan zaman sekarang. Wong kadang-kadang wong tuane sing belon. Kadang-kadang orang tuanya yang belon. Ada laki-laki ngejemput anak perawannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ada nggak Sitinya? Ada di kamar lagi sendirian. Mau kemana? Mau saya ajak jalan-jalan. Kemana? Ke alun-alun. Mau apa? Nonton konser. Pulangnya jam berapa? Jam 1 malam. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting pulangnya bawa martabak ya 2 loyang. Anak ditukar kalau martabak. Belon apa belon? Belon mudahan itu. Iya kan?
ayamnya hilang jam 5 sore digelateni, bebeknya hilang jam 5 sore dicari-cari tetangga, tapi kenapa anak perawannya jam 2 belum pulang, dia tenang-tenang saja. Naudzubillah, berarti belum. Ya, itu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah disingkat-singkat saja lah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jam berapa tadi Pak? Jam 10:30. Jam 11 terangkat ya. Kalau sampai lewat jam 12 masuknya lembur. Siap panitia. Siap tak? Siap-siap nyumbang orang. Wis sing penting mah ceramah mah pengajian masih singkat, padat, pulang-pulang bawa berkah bae. Singkat, padat, pulang-pulang bawa berkah maning bawa ilmu sing manfaat, berkat bae, panganan bae ya. Masya Allah. Ngantuk boten Bu? Ngantuk Pak? Ngantuk? Lamun ngantuk ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Wadawaul ngantuki jitakun. Obatnya ngantuk adalah digital. Kata nenek dulu mah, manuk pelatuk masuk di dalam selipi. Sing matane ngantuk kudu minum kopi. Wis kira kopi wis. Ataupun manuk pelatuk terbang ke selatan. Sing matane ngantuk temennya setan ngaku dewek. Ataupun nasi uduk ikannya tongkol, matanya ngantuk pegangan. Weh, nasi uduk ikannya tongkol, matanya ngantuk pegangan. Botol, botol aku kamu ngeres bae ya. Masya Allah. Isra dan Mi'raj ini ada kaitannya. Kalau ditarik sejarahnya, tadi awalnya adalah Amul Husni, tahun duka cita, karena Nabi Muhammad itu mengalami berbagai macam ujian yang sangat-sangat luar biasa, sedih sangat luar biasa. Makanya diajak jalan-jalan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya tujuannya adalah allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maksud Allah ngajak jalan-jalan dengan Nabi Muhammad. Maksud Allah mengajak hiburan rekreasi Nabi Muhammad adalah linuriyahu min ayatina, akan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah Allah ngomong demikian Nabi Muhammad. Muhammad, kalaupun engkau dicaci maki oleh orang-orang kafir Muhammad, kalaupun engkau difitnah, dibuat, diancam akan dibunuh, dilempari dengan batu sampai bersimbah darah, dilempari dengan kotoran onta, itu belum seberapa dibandingkan dengan nanti yang akan aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada engkau wahai Muhammad. Engkau ditinggal wafat oleh paman kamu Abu Thalib, ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah, itu belum seberapa Muhammad dibandingkan nanti tanda-tanda kebesaran dan kekuasaanku yang akan aku perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada 16 macam kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi 16 macam. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, itu ada 16 macam. Lamun 16 macam itu dibahas satu-satu sampai subuh baru bakal terangkat. Iya kan? 16 macam kejadian. Terus disingkat-singkat baiklah. Pertama, Nabi Muhammad berangkat
Ketika berangkat itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan satu tempat. Kata Muhammad, Jibril, ini tempat apa Jibril? Kata Jibril ngomong dengan Muhammad, ini Thayyibah Ain Madinah Muhammad. Tempat ini nanti tempat kamu menyusun kekuatan di sini Muhammad. Strategi perang kamu jadi hebat di sini Muhammad. Tentara kamu jadi full di sini Muhammad. Senjata kamu dilengkap di sini Muhammad. Ternyata benar, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi 1 tahun sederene Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah. Jadi 1 tahun sebelumnya Rasul sudah ditunjukkan Muhammad, ini Thayyibah Ain Madinah Muhammad. Nanti kamu jadi kuat di sini Muhammad, tentara kamu jadi hebat di sini Muhammad, kamu menyusun strategi perang di sini Muhammad. Ternyata benar. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, sahabatnya diancam, Nabi Muhammad difitnah, akan dibunuh, dilempari batu sampai bersimpah darah, dilempari dengan kotoran unta, kemudian hijrah ke kota Madinah. 10 tahun Rasulullah di kota Madinah, menyusun kekuatan di kota Madinah, menyusun strategi perang di kota Madinah. Kemudian senjatanya jadi hebat, tentaranya jadi full. Setelah tentaranya hebat, senjatanya full, senjata lengkap, Nabi Muhammad balik lagi ke kota Mekah. Begitu Nabi Muhammad balik ke kota Mekah dengan tentara yang gagah berani, dengan tentara yang full, dengan senjata yang lengkap, itu wong-wong kafir Quraisy Pak. Orang-orang kafir Quraisy pada ngomong, ini Muhammad yang dulu kita caci maki, ini dulu Muhammad yang pernah kita ancam akan kita bunuh, ini dulu Muhammad yang pernah kita lempari batu sampai bersimpah darah. Sekarang masuk kembali ke kota Mekah. Kalau seandainya Muhammad balas dendam kepada kita, maka habislah kita semua, orang-orang penduduk kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Itu ungkapan orang-orang kafir Quraisy. Kalau seandainya Muhammad balas dendam kepada kita, maka habislah kita semua, kata orang-orang kafir Quraisy. Terdengar oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rasul tersenyum, beliau turun dari punggung onta seraya menyatakan, al-yaumu yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah di antara kita. Walaupun dulu kau caci maki aku, walaupun dulu kau lempari aku dengan batu sampai bersimpah darah, walaupun dulu kau lempari aku dengan kotoran unta, saya masuk kembali ke kota Mekah, tidak bawa benih-benih dendam kepada kalian. Saya hormati kalian. Yang ikut Abu Jahal silahkan akan aman, yang ikut Abu Lahab silahkan akan aman, yang ikut Abu Sufyan silahkan akan aman, dan yang masuk ke Masjidil Haram pun akan aman. Silahkan tinggal pilih, ikut Abu Jahal dalam kekafiran, tidak jadi masalah, tidak akan ada pertumpahan darah di antara kita, kata Nabi Muhammad SAW. Disitulah 99,9% penduduk kota Mekah berbondong-bondong memeluk agama Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi itu peristiwanya. Isra Mi'raj dulu, 1 tahun kemudian adalah hijrah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah tanggal 27 Rajab, malam Senin, tahun ke-11 Nubuwah. 11 Nubuwah itu 11 kenabian. Maksud 11 kenabian, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 11 tahun kemudian baru Nabi Muhammad melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, ya kan? Ketika Nabi Muhammad usia 40 tahun, beliau bertahanus di Gua Hira. Tiba-tiba datang malaikat Jibril seraya menyatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Dengan tubuh gemetar Rasul menyatakan, Ma'ana biqari ya Jibril, saya tidak dapat membaca wahai Jibril. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Ma'ana biqari ya Jibril, saya tidak dapat membaca wahai Jibril. Iqra Muhammad, baca
sudah Muhammad. Sampai 3 kali Rasul menyatakan, saya tidak dapat membaca wahai Jibril. Dipeluknya tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya malaikat Jibril menyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Usia 40 tahun. 11 tahun kemudian baru pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Berarti usia berapa tuh Isra Mi'raj? 40 ditambah 11 berarti 51 usia Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. 1 tahun kemudian baru ada perintah hijrah. 2 tahun kemudian baru ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Isra Mi'raj, hijrah. 2 tahun kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kejadiannya. Sudah. Berangkat tadi ke tempat yang kedua. Di tempat yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, ini tempat apa Jibril? Yang pertama tadi Thayyibah ay Madinah. Ini adalah Madian, kata malaikat Jibril. Madian ini namanya Syajaratul Musa. Ini pohon kurma. Ini tempat Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Firaun. Nabi Musa ini berteduh di pohon kurma ini. Di pohon kurma ini Nabi Musa berteduh, istirahat. Ini namanya Syajaratul Musa, adanya di Madian. Berangkat lagi sampai tempat yang ketiga, namanya Turisina. Muhammad, ini Turisina Muhammad, Jabal Lamnan. Disinilah Nabi Musa mendapatkan pangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Kalimullah. Kemudian berangkat lagi, baru di tempat yang tepat itu ada namanya Bethlehem. Muhammad, ini Bethlehem Muhammad. Ini pohon kurma ini, tempat Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Waktu Siti Maryam dikucilkan oleh masyarakatnya, waktu Siti Maryam dikucilkan oleh warganya, dikucilkan oleh kaumnya, ini Siti Maryam waktu hamil Nabi Isa alaihi salam bahkan sampai melahirkan di bawah pohon kurma ini Muhammad. Siti Maryam diusir kaum masyarakatnya. Alasannya karena Siti Maryam hamil meteng laki-laki ini. Padahal Siti Maryam adalah wanita yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebar gosip, Siti Maryam ngomong mah perempuan soleha, ngomong mah takut ibadah. Nggak taunya meteng hamil tanpa suami. Padahal wallahi Bapak dan Ibu, demi Allah, Siti Maryam belum pernah tersentuh oleh manusia. Siti Maryam belum pernah tersentuh oleh malaikat. Siti Maryam belum pernah tersentuh oleh jin, belum pernah tersentuh oleh setan. Itu mutlak kudrat, iradah, kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Maryam kalaupun tidak ada laki-lakinya, belum tersentuh oleh siapapun, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa hamil. Yang nggak punya suami saja bisa hamil, apalagi yang punya suami. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Betul. Sekarang banyak Siti Maryam. Yang Serang dua kayak Siti Maryam. Ya benar. Cuman Siti Maryam gadungan. Ya kan Maryam. Masya Allah, Siti Maryam gadungan. Sebenarnya saya tuh bangga sama kota Serang itu. Bangganya kenapa? Itu dari Kemang sampai alun-alun itu ngejejer lafaz Allah Asmaul Husna. Betul? Ya kan? Walaupun sudah mati lampunya, tapi kan masih ada kenangannya Asmaul Husna. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul jabbarul khaliqul bas sampai ke alun-alun. Tapi kadang-kadang itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lampu sing Ar-Rahman tulisan Arab, lampu sing Asmaul Husna tulisan Arab,
itu buat janjian pacaran doang. Kalau wong Serang ditelepon kor pacari, halo ada di mana masih di rumah neng. Emang neng udah di mana? Wih neng mas sudah nungguin dari tadi. Emang di mana? Di bawah Ar-Rahman buat pacaran, masya Allah itu. Wong perempuan zaman sekarang jam 2 malam masih nongkrong di alun-alun. Itu namanya wanita setan. Jam 1 malam masih nongkrong di Taman Sari. Jam 1 malam nongkrong ke Pandean. Wih, udah perlu kita penelitian gimana? Bukan sekali pengalaman doang. Oh ya Allah. Oh kita pernah ya Pak Bu. Saya ceramah dari Anyel. Waktu itu masih pusing isu-isu ninja. Pernah dengar isu ninja ya? Yang katanya Ustadz dibunuh, Kiai dibunuh, usim ninja. Apa ninja itu? Singkatannya Nini jahat. Ninja. Pas sampai ke Pandean, saya itu ceramah dari Anyel. Pas kebetulan waktu peci saya lepas, baju jubah saya lepas, kemudian sorban saya taruh di belakang. Saya cuma pakai kaos dalam, kaos oblong, sama pakai sarung. Sampai di Kepandean ada yang nyetok, 2 orang. Kata sopir, Ustaz, ada yang nyetok. Kata saya, laki-laki perempuan, berhenti. Rem, dalam hati saya, Anda jual, saya borong. Bener, diketok, tok, tak buka, ceret. Apa Nek? Maaf Mas. Ada apa Nek? Mas, pengen angkat enggak Mas? Lah pengen lah angkat Mas, saya kata saya. Udahlah Mas, kalau pengen angkat yuk ikut saya. Kemana Nek? Udahlah Mas, TSD tahu saja. Penasaran, saya turun. Pas saya turun, astagfirullahaladzim, ternyata dia bukan wanita biasa, tapi wanita luar biasa. Malam minggu ku ke Binaria, pulang ku berbadan 2. Walau tanpa restu orang tua, sayang aku rela abang bawa pulang. Lai, panggil aku. Iya buat. Pakaian sih, pakaian lurah lo sebelah, pakaian RW rada-rada udah, pakaian RT rada telanjang, anu pakaian camat calon main mata, anu pakaian sekwilda sekitar wilayah dada. Arane baju you can see kan bahasa Inggris Pak ya. You can see itu bahasa Inggris, artinya you can see, silahkan kau lihat aku perempuan. Timbul baju you can see artinya silahkan kau lihat aku.